Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang membawa materi tentang intrapersonal dan interpersonal komunikasi. Adapun anggotanya yaitu yang pertama Dea Octavia Tobing, yang kedua Endamia Maria Borusihota, dan yang ketiga saya sendiri Joyce Paulina Borubangun, dan yang terakhir yaitu Alfredo Silalahi. Slide pertama, saya akan mencoba menjelaskannya, yaitu mengenai komunikasi intrapersonal. Jürgen Rutsch dan Gregory Bateson berpendapat bahwa komunikasi intrapersonal adalah bentuk khusus dari komunikasi interpersonal, dan dialog adalah dasar dari semua wacana. Komunikasi intrapersonal cukup berbicara kepada diri sendiri, membaca dalam hati, mengulangi apa yang didengar, berbagai kegiatan tambahan dalam hal berbicara, dan mendengar apa yang dipikirkan. Membaca dan mendengar dapat meningkatkan konsentrasi dan retensi. Komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan yang terakhir berpikir. Adapun pengertian masing-masing yaitu sensasi. Sensasi berasal dari kata sense, artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang ketiga yaitu memori. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia untuk menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Dan yang terakhir yaitu berpikir. Proses keempat yang mempengaruhi penafsiran kita terhadap stimuli adalah berpikir. Kita akan membahas tentang variabel, elemen, dan fungsi dari komunikasi intrapersonal. Yang pertama, variabel intrapersonal yang dijabarkan sebagai berikut. Nilai-nilai adalah orientasi ideal yang berdasarkan kepercayaan. Selanjutnya, sikap adalah reaksi terhadap orang atau kejadian yang dapat dipelajari dan berimplikasi terhadap evaluasi positif atau negatif tentang seseorang atau sesuatu. Yang terakhir, kepercayaan adalah pandangan mendasar tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Selanjutnya yaitu elemen-elemen komunikasi intrapersonal yang akan dijelaskan sebagai berikut. Decoding, pesan-pesan atau informasi diambil ke dalam otak dan dibuat menjadi masuk akal. Selanjutnya ada integrasi. Integrasi adalah berbagai bagian kecil informasi ditempatkan bersama. Dan selanjutnya memori. Memori adalah ruang penyimpanan dalam komunikasi intrapersonal. Dan yang selanjutnya serangkaian persepsi, yaitu yang menggambarkan struktur berpikir atau cara mengorganisasi informasi. Dan selanjutnya encoding, yaitu pemaknaan yang diberikan untuk menghasilkan komunikasi yang penuh makna. Dan selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback, yang memiliki umpan balik yang dinamakan umpan balik diri internal atau bagian yang kita terima dalam diri kita sendiri. Yang terakhir ya ada gangguan, yang artinya terjadi ketika kita memproses beberapa informasi pada tingkatan yang salah. Dan yang terakhir yaitu fungsi komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal memiliki beberapa fungsi, yaitu kesadaran diri, rasa percaya diri, manajemen diri, motivasi diri, terfokus, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi. Yang selanjutnya terdapat teori-teori komunikasi intrapersonal. Terdapat 4 teori yang meneliti aspek komunikasi intrapersonal, yaitu yang pertama ada teori message design logis. Teori ini juga terbagi menjadi 3 logika perancangan pesan, yaitu yang pertama ada expressive message logis, yang kedua ada conventional design logis, dan yang ketiga ada rhetorical message design logis. Yang kedua, teori komunikasi intrapersonal adalah teori akomodasi komunikasi.
di mana teori yang dikembangkan oleh Howard Gilles dan kawan-kawan ini berpendapat bahwa ketika berkomunikasi, orang berupaya untuk mengurangi atau meningkatkan perbedaan antara diri mereka sendiri dengan orang lain. Mereka akan melakukan hal-hal yaitu berkomunikasi seperti apa yang orang lain lakukan atau menampakkan perbedaan cara berkomunikasi. Yang ketiga yaitu teori pengurangan ketidakpastian. Teori yang dirumuskan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese ini mencoba untuk menjelaskan dan memprediksikan kapan, mengapa, dan bagaimana setiap individu menggunakan komunikasi untuk meminimalisasi keraguan mereka ketika berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu teori pelanggaran harapan. Teori ini digagas oleh Jude Bourgon dan kawan-kawan. Teori ini memiliki asumsi bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk ruang pribadi dan afiliasi. Ketika kita menerima satu kebutuhan yang telah dikompromikan, teori ini memprediksi bahwa kita akan mencoba untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Kita dapat bergerak mendekat ataupun melawan. B. Komunikasi interpersonal. Menurut Morrison mengemukakan mengenai komunikasi interpersonal berdasarkan prinsip suatu sistem, yaitu hubungan yang merupakan bagian penting pada suatu sistem. Ketika dua orang berkomunikasi, maka mereka akan menentukan relasi mereka. Orang-orang yang terlibat dalam suatu relasi selalu menciptakan seperangkat harapan, memperkuat harapan yang ada sebelumnya, ataupun mengubah pola-pola interaksi yang tengah berlangsung. 1. Komponen-komponen komunikasi interpersonal. Menurut Wirianto, komponen-komponen komunikasi interpersonal antara lain pengirim-penerima. Dalam komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak dua orang. Kemudian, encoding dan decoding encoding yang merupakan tindakan yang menghasilkan pesan. Yang selanjutnya, pesan bisa berbentuk verbal, kata-kata, ataupun nonverbal, gerakan ataupun simbol, atau gabungan dari keduanya. Selanjutnya, bertemu secara tatap muka, sehingga terjalin hubungan antara pengirim dan penerima informasi. Yang kemudian ada gangguan. Dalam komunikasi interpersonal mencakup 3 gangguan, yaitu gangguan fisik, gangguan psikologis, dan gangguan semantik. Kemudian ada umpan balik, yang dimana ini sangat penting dalam komunikasi interpersonal. Kemudian ada bidang pengalaman. Yang selanjutnya, selalu timbul adanya berbagai akibat, baik positif maupun negatif. Dan yang terakhir ada etika meliputi komunikasi yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam berkomunikasi. Saya Endamia Sitohang. Di sini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi interpersonal. Menurut Arni Muhammad, mengemukakan tujuan dari komunikasi interpersonal antara lain, yang pertama, dapat menemukan diri sendiri, yang kedua, menemukan dunia luar, yang ketiga, dapat membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, yang keempat, berubah sikap dan tingkah laku. Selain itu, menurut Buffy Enfield, dikutip dan diterjemahkan oleh Joko Purwanto, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, dapat menyampaikan informasi. Yang kedua, dapat berbagi pengalaman. Yang ketiga, dapat menumbuhkan simpati. Yang keempat, melakukan kerjasama. Yang kelima, dapat menceritakan kekecewaan. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan motivasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek komunikasi interpersonal. Aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh pelaku komunikasi agar komunikasi tersebut terjalin secara efektif tertulis dalam buku yang ditulis oleh Wirianto adalah yang pertama adanya keterbukaan, yang kedua adanya empati, yang ketiga adanya dukungan, yang keempat adanya sikap positif, dan yang terakhir adanya kesetaraan. Selanjutnya, ada beberapa indikator komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik menurut Slanto. Yang pertama, adanya pemahaman. Ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana yang dimaksudkan oleh komunikator. Selanjutnya adanya kesenangan. Dapat terjadi apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, pengaruh pada sikap.
terjadi apabila seorang komunikan setelah menerima pesan, kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu. Yang keempat, hubungan yang makin baik. Bahwa dalam proses komunikasi yang efektif, secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Yang terakhir yaitu adanya tindakan. Kedua belah pihak yang berkomunikasi melakukan tindakan sesuai dengan pesan yang dikomunikasikan. Saya, Alfredus Lelahi, akan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu komunikasi interpersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi adalah proses menangkap stimuli, persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memiliki pengetahuan baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Memori adalah proses menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Berpikir adalah mengolah dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian informasi, pikiran, dan sikap tertentu antara dua orang atau lebih yang terjadi. Pergantian pesan baik sebagai komunikan maupun komunikator dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian mengenai masalah yang akan dibicarakan, yang akhirnya terjadi perubahan tingkah laku.